Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3, Kimia Organik 3. Pada hari ini kami akan membahas permasalahan materi kontrol kinetika dan kontrol termodinamika dalam sintesis senyawa organik. Dengan kami anggotanya masing-masing. Baiklah, saya Kelantan dengan NIM 023. Ada juga Andrika Disakti dengan NIM 025. Saya Dewi Mariana Elizabeth dengan NIM 029. Saya Khusrul Khotimah dengan NIM 039. Saya Vika Seputri dengan NIM 086. Saya Bella Veronica Simanjuntak dengan NIM 095. Dan saya Joni Erwin Situmorang dengan NIM 098. Baiklah, permasalahan kali ini akan dimulai dari permasalahan saya, yaitu sebagaimana contoh yang telah saya paparkan di blog saya, dinyatakan bahwa pada kontrol termodinamika, produk yang terbentuk ialah produk yang diinisialkan dengan B dalam suhu tinggi. Apakah produk B ini tidak akan terbentuk jika suhu yang digunakan ialah suhu rendah? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Ya, baiklah, saya Joni Erwin Situmorang. Di sini saya akan mungkin membantu menjawab permasalahan Dewi. Apakah produk B itu tidak akan terbentuk jika suhu yang digunakan itu rendah? Menurut saya bisa saja terjadi terbentuk, tapi kemungkinannya kecil karena suhu yang digunakan itu rendah. Tetapi menurut saya itu walaupun kemungkinannya kecil, itu dapat terbentuk jika konsentrasinya itu harus besar ataupun dinaikkan lagi. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban daripada saudari Joni? Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari saudari Joni untuk pertanyaan atau permasalahan dari Dewi. Menurut saya, untuk menghasilkan produk B itu, kita harus menggunakan kontrol termodinamika, yang dimana itu menggunakan temperatur tinggi. Jadi, ketika temperatur yang digunakan itu rendah, maka produk yang terbentuk ialah C. Namun bukan menggunakan kontrol termodinamika lagi, tetapi menggunakan kontrol kinetika, sehingga produk B itu memungkinkan terbentuknya akan sulit ketika digunakan temperatur rendah. Jadi harus menggunakan temperatur yang tinggi atau biasa juga disebut dengan kontrol termodinamika. Terima kasih kepada saudari Bella dan saudara Joni. Oke, baiklah, saya akan simpulkan dari paparan kalian berdua. Jadi untuk produk B ini harus terbentuk dalam suhu tinggi karena produk B itu dihasilkan oleh kontrol termodinamika, yang mana kita juga tahu kontrol termodinamika itu bergantung pada suhu tinggi. Jadi untuk menghasilkan produk yang diinisialkan B ini, kita harus menggunakan suhu tinggi sehingga jika suhunya rendah kemungkinan akan sulit terbentuk, tapi ada kemungkinannya hanya sedikit. Dan juga jika ditambahkan konsentrasi yang besar atau konsentrasinya itu dinaikkan jika memang mau memaksakan dalam suhu rendah. Baiklah, sekian dari permasalahan saya. Dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya itu permasalahan saya. Permasalahan saya itu, mengapa suhu dijadikan sebagai kunci utama atau faktor utama dalam kestabilan relatif dan kecepatan relatif dalam mengontrol sintesis senyawa kimia organik supaya produk yang diperoleh itu lebih stabil dan banyak. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawabnya? Baiklah, dari permasalahan Bella, saya akan mencoba menjawab. Saya Vika Seputri akan mencoba menjawab permasalahan dari saudari Bella. Nah, menurut saya, mengapa suhu menjadi kunci utama dalam kestabilan relatif dan kecepatan relatif dalam mengontrol agar produk yang diperoleh lebih stabil dan banyak? Itu karena suhu memiliki hubungan yang saling berketerkaitan untuk membuat suatu produk. Dan suhu dapat dikontrol tinggi atau rendah tergantung konsentrasi banyak atau sedikit yang digunakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Vika atas tambahannya. Tapi saya belum terlalu puas dengan jawaban Vika. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Vika? Baiklah, saya Khusrul Khotimah akan mencoba menambahkan jawaban dari saudara Vika. Nah, faktanya suhu itu sangat mempengaruhi dalam suatu reaksi kimia. Nah, saat digunakannya suhu rendah, maka reaksi di sini akan berjalan lebih cepat dikarenakan tersedianya cukup energi untuk membentuk suatu produk. Sehingga adanya di sini proses irreversible, dan dikatakanlah di sini bahwa proses tersebut di bawah kendali kinetik. Sedangkan untuk suhu tinggi, di sini adanya cukup energi untuk membentuk suatu produk, namun reaksi di sini dapat membentuk
dapat dibalik proses tersebut atau dikatakan sebagai reversible, sehingga dikatakan di bawah kendali termodinamika. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Kusnul sudah menambahkan jawaban atas jawaban dari Vika. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari permasalahan saya ialah berarti kenapa suhu ini sangat mempengaruhi, karena suhu itu berpengaruh dalam kecepatan reaksi atau kinetika suatu reaksi. Jika suhu tadi seperti yang Saudari Kusnul sebutkan, jika suhu tinggi, maka tumbukan antar partikel akan lebih cepat dan bisa menghasilkan energi yang lebih tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa suhu itu menjadi kunci utama dalam kestabilan atau kecepatan relatif. Baiklah, di sini ada permasalahan saya sendiri. Soalnya yakni dikatakan bahwasannya kondisi reaksi seperti suhu, tekanan, pelarut itu akan mempengaruhi jalur reaksi mana yang lebih disukai, yakni terkendali secara kinetik maupun termodinamika. Dan kondisi tersebut itu hanya berlaku jika adanya energi aktivasi dari dua jalur yang berbeda. Nah, mengapa energi aktivasi di sini menjadi salah satu faktor yang penting untuk mengetahui jalur mana yang lebih disukai, yakni kontrol kinetika maupun termodinamika? Baiklah, di sini dari permasalahan saya, ada yang ingin memberikan jawaban? Baiklah, saya Kelantan dengan NIM 023 akan mencoba menjawab permasalahan dari Kusnul Fatimah. Gimana? Berdasarkan yang saya ketahui dengan literatur yang saya baca, itu energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dicapai agar suatu reaksi dapat berlangsung. Berdasarkan hasil dari produknya, pada produk kontrol kinetika memiliki energi aktivasi yang lebih rendah sehingga lebih mudah berlangsung. Sedangkan untuk produk dari kontrol termodinamika itu terstruktur yang lebih stabil atau memiliki energi aktivasi yang lebih tinggi. Sehingga energi aktivasi ini menjadi faktor terpenting untuk menentukan jalur reaksi. Jika energi aktivasi itu rendah, maka energi tersebut akan terkontrol secara kinetika. Namun jika energi aktivasinya itu tinggi, secara tidak langsung itu akan terkontrol secara termodinamika. Baik, terima kasih kepada Saudara Kelantan. Namun jawaban dari Kelantan menurut saya masih ada yang kurang pas. Nah, di sini apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, saya Andrika akan menambahkan jawaban dari Kelantan tentang permasalahan Husnul. Energi aktivasi sangat penting untuk mengetahui jalur mana yang lebih disukai antara kontrol kinetik maupun kontrol termodinamika. Karena dalam reaksi kimia produk reaksi ketika jalur yang bersaing menghasilkan produk yang berbeda. Perbedaan tersebut misalnya jika produk A terbentuk lebih cepat daripada produk B, artinya energi aktivasi untuk produk A lebih rendah daripada produk B, namun produk B lebih stabil. Dalam kasus seperti itu, A adalah produk kinetik dan lebih disukai di bawah kendali kinetik, dan B adalah produk termodinamika dan disukai di bawah kendali termodinamika. Prevalensi kontrol termodinamika atau kinetik menentukan komposisi akhir produk ketika jalur reaksi yang bersaing ini menghasilkan produk yang berbeda. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Antika dan Saudara Kelantan. Sehingga di sini saya dapat menyimpulkan dari permasalahan saya bahwasanya memang energi aktivasi di sini memang sangat penting untuk mengetahui jalur mana yang lebih disukai antara kontrol kinetik maupun kontrol termodinamik. Di mana seperti contoh tadi yang disebutkan Andika bahwa produk A, misal produk A terbentuk lebih cepat nih dibandingkan dengan produk B, yang sehingga dapat dikatakan bahwa produk A di sini dalam kendali kontrol kinetik, sedangkan produk B di sini lebih stabil, yang mana produk B di sini lebih terkendali oleh kontrol termodinamika. Baiklah, selanjutnya yaitu permasalahan saya, Vika Seputri, yang mana permasalahan saya itu yaitu bagaimanakah pengaruh kontrol kinetika maupun kontrol termodinamika terhadap energi yang dihasilkan dalam suatu reaksi. Apakah teman-teman ada yang ingin menjawab dari permasalahan saya tersebut? Baiklah, saya Kelantan akan mencoba menjawab permasalahan dari Vika Seputri, yang dimana pada produk kontrol kinetika itu memiliki energi yang lebih rendah sehingga lebih mudah reaksinya itu berlangsung. Sedangkan untuk produk kontrol termodinamika itu lebih terstruktur dan lebih stabil sehingga energi yang dihasilkan pun lebih tinggi. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kelantan atas jawabannya. Tetapi apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan dari jawaban Saudara Kelantan tersebut? Mungkin saya. Saya Dewi Mariana akan menambahkan dari pertanyaan jawaban Kelantan. Menurut literatur yang saya baca tadi, energi yang dihasilkan oleh kontrol kinetika itu semakin cepat reaksinya, maka energinya itu semakin kecil. Sedangkan untuk
energi yang dihasilkan oleh kontrol termodinamika ialah kebalikannya, yang mana jika reaksinya berjalan lama, maka energi yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi kita bisa tahu yang menghasilkan energi lebih besar itu ialah kontrol termodinamika. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dewi dan Saudara Kelantan atas jawaban kalian. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan permasalahan saya tersebut dari jawaban-jawaban Saudara Kelantan dan Saudari Dewi, bahwa energi yang dihasilkan oleh kontrol kinetika itu semakin cepat reaksinya, maka energinya itu semakin kecil, sehingga lebih mudah berlangsung. Sedangkan untuk energi yang dihasilkan oleh kontrol termodinamika, dengan suhu tinggi menghasilkan produk yang lebih stabil, dan energi yang lebih besar karena suhu yang tinggi membutuhkan waktu reaksi yang cukup lama, sehingga energi yang akan dihasilkan itu lebih besar dan produknya lebih stabil. Baiklah, terima kasih. Itulah dari paparan dari permasalahan saya. Ya, baiklah. Selanjutnya permasalahan dari saya, yaitu hal apa yang harus diperhatikan atau dilakukan dalam kontrol kinetika dan kontrol termodinamika untuk didapatnya produk hasil reaksi yang stabil. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu menjawab. Baik, Saudara Joni, saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari punya Saudara Joni. Nah, menurut saya, untuk mendapatkan produk hasil reaksi yang stabil, maka ada beberapa poin nih di sini yang harus dilakukan. Yang pertama, yakni penggunaan suhu yang tinggi dan waktu reaksi yang lebih lama dikarenakan dikarenakan tersedianya cukup energi untuk dapat balik atau reversible, sehingga dapat dikatakan produk yang dihasilkan lebih stabil. Dikarenakan produk hasil reaksi stabil sini kan lebih ke kontrol termodinamika, maka poin-poin yang harus dilakukan yakni lebih mengarah ke kontrol termodinamika. Terima kasih. Saudari Husnul, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Dewi Mariana akan menambahkan dari jawaban Saudari Husnul. Menurut literatur yang tadi saya baca, untuk menghasilkan produk yang stabil, hal yang paling mungkin dilakukan ialah dengan menaikkan temperatur saat reaksi dilakukan. Karena dengan temperatur yang cukup tinggi, maka energi dapat tercapai dan menghasilkan produk yang lebih stabil dalam kontrol termodinamika ini. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Husnul dan Saudari Dewi. Ya, kesimpulannya memang benar bahwa jika temperatur tinggi itu maka produk akan dihasilkan akan stabil. Saya akan menambahkan sedikit bahwa yang pertama itu bila konsentrasi M-nya itu diperbanyak, maka suhu itu dinaikkan, itu akan diperoleh produk yang stabil di mana terjadi tumbukan partikel molekul yang lambat karena terlalu banyak konsentrasinya. Yang kedua itu bila konsentrasinya lebih sedikit dan suhunya dinaikkan, itu memperoleh produk yang lebih stabil. Dan yang ketiga, bila konsentrasinya besar, kemudian suhunya juga dinaikkan, maka akan berpengaruh pada tekanan produk yang kita buat, yaitu menjadi lewat jenuh, maka akan terjadi ledakan. Jika kita menginginkan hal ini terjadi, adapun cara yang kita lakukan agar tidak terjadi ledakan yaitu dengan mengontrol tekanan. Ya, itulah permasalahan saya. Terima kasih. Baiklah, permasalahan selanjutnya itu permasalahan saya, yaitu di mana kondisi reaksi seperti suhu, tekanan, atau pelarut mempengaruhi jalur reaksi. Pada temperatur yang tinggi, reaksi di bawah kontrol termodinamika, sedangkan pada temperatur yang rendah, reaksi di bawah kontrol kinetika. Jadi, jika reaksi berada pada temperatur ruang, apakah kontrol termodinamika atau kinetika yang akan mengendalikan reaksi tersebut? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya gitu. Baiklah, Saudari Kelantan, saya akan mencoba menjawab dari permasalahan Saudara Kelantan. Nah, menurut saya kontrol termodinamika dan kontrol kinetika itu dapat dilihat pada keadaan proses reaksi itu sendiri. Apabila reaksi itu dilakukan pada suhu ruang atau suhu kamar, dan hanya dipengaruhi oleh pengadukan misalnya, maka yang akan dihasilkan itu berupa produk kontrol kinetika. Tetapi apabila suatu reaksi berada pada keadaan suhu yang dinaikkan, misalnya dilakukan pemanasan, maka yang dihasilkan itu berupa produk termodinamika. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari saudari kita mengenai permasalahan saya. Kemudian berarti dapat saya simpulkan bahwa pada temperatur suhu ruang atau suhu ruang antara kontrol termodinamika dan kontrol kinetika itu pada reaksi tersebut itu dapat dikendalikan dengan pada saat keadaannya. Di mana kalau misalnya pada keadaan suhu ruang biasa saja tidak akan terjadi apa-apa. Namun apabila terjadi pengadukan, itu akan terjadi proses dari kontrol kinetika. Dan jika terjadi proses pemanasan, maka itu akan menjadi terkontrol secara termodinamika. Setelah itu sekian dari permasalahan saya. Baiklah, selanjutnya permasalahan saya, yaitu mengapa energi bebas produk dalam suatu reaksi harus lebih kecil daripada energi reaktan yang menghasilkan delta G negatif.
Baiklah, pada teman-teman yang ingin menjawab. Baiklah, saya Bella Veronica akan mencoba menjawab permasalahan dari Andrika, walaupun jawaban saya sebenarnya sangat sedikit saja. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena menurut saya itu sudah syaratnya. Agar reaksi itu berjalan spontan, artinya delta G-nya itu harus positif. Jadi ketika reaksinya hasil delta G-nya itu positif, maka reaksi akan berjalan spontan. Demikian. Baiklah, terima kasih pada Saudari Bella. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baiklah, saya Joni, saya akan menambahkan jawaban dari Bella. Ya benar apa kata Bella tadi, karena itu merupakan syarat agar reaksi terjadi secara spontan. Itu merupakan syarat karena untuk terjadi reaksi secara spontan itu, energi bebas produk harus lebih rendah daripada energi bebas reaktan, yakni delta G-nya itu harus negatif. Tetapi reaksi dapat saja berlangsung melalui jalan lain jika energi bebas ditambahkan. Terima kasih. Baiklah, dapat disimpulkan. Syarat agar reaksi terjadi secara spontan, karena itu merupakan syaratnya, yaitu untuk terjadi reaksi secara spontan, energi bebas produk harus lebih rendah daripada energi bebas reaktan, yakni delta G harus negatif. Reaksi dapat saja berlangsung melalui jalan lain, tapi tentu saja hanya jika energi bebas ditambahkan. Terima kasih. Demikianlah presentasi dan diskusi dari hasil permasalahan kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun kekeliruan sedikit di setiap tutur katanya. Kami akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.